di Land of Down. Yap, masing-masing jungler udah langsung mengisi posnya. Farming udah di awal sudah pasti. Cuman untuk beberapa roamer ini dia. Ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan. Entah itu nantinya ke area XP ataupun ke area dari farmingan jungle lawan. Itulah yang akan dilakukan dari masing-masing roamer. Ditaunting stikernya Messi. Bebas. Itu gak ada lawan. Gak ada lawan. Mau ngelawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit. Alright, dan kita lihat untuk emblemnya juga ada 3 basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk nge-spam ternyata. Lunox-nya ada Angela bersama dengan Cloud. Yap. Sedangkan support emblem dipakai oleh Oh sorry, ini Oke. salah. Terima kasih. Terima kasih, tapi Saya makanya bingung. ditabrak. Wah, langsung ditabrak Versik. Masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dan Keyboy langsung membuat sebuah barricade agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi untuk bisa melanjutkan team fight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow. Naomi mendapatkan gangguan dari 2 orang sekaligus ditarik tadi seperti bahkan Kairi. Ada flicker yang dikeluarkan dan Naomi sejauh ini 1 flickernya. Udah langsung tapi Keyboy first blood menjadi milik dari RRQ. Yap, dan teori ancaman ya dari Keyboy. Ngasih pressure ternyata bisa dibalikin dengan Iron Hook yang tepat waktu. Walaupun memang ada flicker, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak, Clay berhasil untuk bisa mendapatkan first blood untuk RRQ. Meanwhile di bottom lane, Skylar benar-benar di-press terus-menerus. Wah, Chrono Dash-nya, Synchro Vision-nya. Udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah, tapi barusan Iron Hook-nya nggak kena ke arah dari cewek. Yap, dan balik lagi ya, match up dari bot lane-nya. Skylar benar-benar lumayan ke pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh cewek. Dan setup ternyata di area turtle udah dilakukan oleh Onyx. Yap, sementara itu sekarang Turtle menjadi milik dari Nok. Objektif yang begitu baik itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx. Itu sendiri, tapi barusan ada Tyron Revive, Tyron Dash. Clay berusaha untuk kabur, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari. Tapi ternyata malah mereka yang langsung hilang karena Keyboy. On time banget. Yap, dan ini dia Silence Prediction 4-2 untuk Onyx. Tapi ini adalah prediksi dengan early yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx. Mereka dapetin poin pick of balasan juga dengan objektif turtle yang bisa didapatkan. Setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke, ini dia untuk emblemnya. Dimana akhirnya kita melihat ada 2 assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix dan juga bersama dengan Bane. Jadi ngincer untuk area team fight dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane di sini. Jadi lebih besar mungkin damage dari Versik. Berarti kalau kita melihat sini dia butuh item defense. Wah, Versik tertinggal sendirian. Tidak ada bala bantuan. Versik hanya menjadi cumi-cumi yang emang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri tanpa mengetahui gitu di depannya ada siapa. Yap. Dan yang kedua ya, Bane mungkin badannya besar, tapi defense-nya dia tidak sebesar dari Betul. penampilan dia. Jadi defense-nya dia ini benar-benar harus punya juga dan kita melihat sekarang Bane-nya masih akan mengarah ke War X terlebih dahulu. Ya, mau Jadi butuh bikin waktu damage dia, ya. betul. Bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Ya, dan cewek udah selesai dengan Starlium Sight-nya. Wow. Dia bakal lebih pede lagi untuk ngelakuin pokingan dan bahkan dengan match up yang dimenangkan. Udah ada bala bantuan juga dan Kairi udah invasi ke arah jungle crossing-nya. Membuat dari Versik sekarang susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di gold lane ya, karena Skylar-nya dijaga 2 selalu. Dijagain ya. Ya dijagain, udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Naomi mau gak mau harus bisa nge-babysit juga. Waduh, Banana. Tapi Banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat Banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang informasi mereka, informasi RRQ untuk mengetahui pergerakan dari Keyboy ini loh. Rumput mana yang akan dihampirin oleh Keyboy itu menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi Keyboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka vision? Angela? Gak Atau mungkin. Naomi sih paling Naomi besar ya. susah apa paling blind hook aja. Ya, Dia paling- butuh jarak. Betul, dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Yap. Antara Daerah dan juga Pakito. Jadi armor breaker-nya benar-benar memakan dan ya untungnya itu tadi ada Angela. Oke, sementara sekarang Turtle kembali diselamatkan. Tyrant Lance again. Keyboy. Keyboy. Keyboy terlalu kuat. Keyboy kayaknya kufra ya, ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Rian buka Cloud Altar di saat ada Bennett Scratch yang dihujani. Tapi dengan Iron Hook. Oke, masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu tadi Revenge dan juga Punching Ball tadi Gunato bisa menyelamatkan diri. Tapi Kairi langsung adik-adik untuk Gunato bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang direncanakan oleh RRQ. Tapi cewek hadir kembali zaman bola dari keluarga. Untuk menghilangkan cepat tapi Skylar terkurung di tengah-tengah pemainnya.
yang dimiliki oleh Onyx. Lejaplah sudah, 2 player tim bagian bawah hilang. Shadow Stampede ketarik 2 orang dan menjebak di Zaman Force. Itu mainnya masih ada outer turret di arah bawah loh. Yes, dan juga damage dari Harid di early game dengan adanya Starlium, ada true damage juga dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari Zaman Force plus ada Synchro Vision tadi. Wap, itu dia, tapi Boots sendirian aja. Boots akan Kamesa bisa bertahan, tapi Boots yang mencoba untuk bisa mendapatkan 1 orang. Dan Clay masih berusaha kabur dan Clay sekarang harus pulang terlebih dahulu. 3 versus 1 lah ya. Dan Iya. akhirnya Boots memang harus terpunish. Tapi outer turret di arah midnya juga udah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan agar nantinya vision dari Keyboy untuk bisa mengamankan rumputan udah nggak semakin semena-mena lagi. Yap. Dan ya kita tahu quantum charge yang dimiliki oleh Boots juga tadi itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain sembari menunggu pasif dia kembali ke isi. Dan apa ya, tadi untuk Clay-nya sendiri sekarang fleeting time dia udah punya. Tapi Naomi barusan mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya Purify yang udah diaktifkan. Berarti Zaman Force berikutnya apabila mereka melakukan team fight dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus nih bergerak ke depan untuk nge-cut. Dan ini benar-benar ditahan habis-habisan karena rotasi dari Kyrie-nya juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memeltdown Banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer turret. Dan cukup sulit pastinya untuk Banana sendiri bisa melakukan adanya create space lah. Oke, langsung tertangkap basah, tapi Zaman Force ada di bagian belakang. Coba lihat, belum lagi sebuah cover yang begitu baik, tapi dibalaskan. Tyron Dress again membuat beberapa pemain dimiliki oleh Aki. Kocar kacir, tapi Kyrie langsung hadir mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Versi mencoba untuk menggocek, Nomi mencoba untuk memberikan bantuan, tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di atas tersebut selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versik tertangkap basah. Boots yang flicker untuk ngasih follow up dan akhirnya versi yang memang udah diselamatin juga dengan adanya hard guard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya dan menurutku di sini momen dari Onyx mereka tim play-nya rapi banget ya. Yep. Boots yang tadinya memang ada di top lane-nya tiba-tiba bisa nge-backupin juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Yap. Dan mereka memang udah siap dengan team fight seperti itu. Dan barusan Bloodhound-nya itu ke Kufra. Sementara yang butuh untuk perlawanan dengan Sisi itu adalah Harid di belakangnya. Harid free banget sih tadi. Oke. Dia gak ada Purify loh tadi. Iya, lihat dari item build-nya sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kyrie ya. War X ada, Hunter Strike ada, movement speed didapatkan oleh dia. Ya, Dan ini attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harid. Goldennya mereka udah siap untuk team fight. damage-nya udah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya frontline mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus, tapi Iron Hook Yap, terkena lagi karena Keyboy. Keyboy terus-terusan bisa menyelamatkan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama, tetap aja sekarang. Mundur lagi semuanya, kembali ke posnya masing-masing. karena inisiasinya ya udah depannya tuh selalu ada Keyboy. Susah. Keyboy ya. Ditarik dengan Iron Hook langsung mode bouncing ball. Karena dia punya tough boot. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball, kena lagi tuh si Franco-nya. Dan bahayanya di belakang Keyboy ini ada petarung-petarung loh. Ada Dairen, ada Pakito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari Pakito dan juga Dairen. Oke, dan masih coba untuk mirror objektif ya dari netral inner turret di arah bottom lane yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya Lord yang sudah dieksekusi tanpa adanya kontes sama sekali. Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup mudah. Yap. Tidak ada gangguan. Ya tapi bayarannya lumayan mahal. Iya, inner turret ya. Betul, karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi oleh RRQ. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain, apalagi dengan Lord yang pertama yang masih belum punya charge. Di Lord yang lembek yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Dari Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang, kalau team fight kita bicara, daerah ini agak bahaya untuk team fight kumpul 5. Yap. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan Spectre Spade-nya, kena deadly catch-nya. Itu bisa jadi, Cancel ya? betul, bisa cancel semuanya dan bahkan dibalikin nanti. Ini luar biasa, coba lihat tuh. Tadi untuk Kufranya, dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian. Guna untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu kan cari informasi ke depan. Entah itu Faramis ditemani oleh, yang ditemani oleh Darat ataupun kebalikannya entah itu Kyrie tadinya yang ditemani oleh Faramis. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner turret yang masih berdiri milik RRQ akan menjadi target operasi selanjutnya. Iron Hook yang masih belum tepat kena sasaran dan Keyboy benar-benar zoning out abis-abisan dan men-trigger nih RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yap, udah ada tas-tas yang terus saja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim
berapa puluh ribu kita tuh kagak tahu tuh. Banyak ya. Ya banyak banget, tapi Banana harus menahan badan di bagian depan. Belum ada Tyrant Revive, tapi Kiboy dengan konsilnya coba lihat siap untuk langsung lompat ke bagian depan. Masih ada satu Deadly Cast dan juga Kiboy masih gagal untuk bisa mengeluarkan satu Tyrant Revive, tapi Zamarkos mendadak langsung dikeluarkan begitu saja. Di bagian belakang nih Virus Passion Banana sakit banget tadi damage dari Harit. Ya, 8.000 net worth perbedaannya sekarang. RRQ mereka dipaksa untuk bermain di dalam inner dari base turret mereka juga. Mereka nggak bisa keluar dan mereka benar-benar buta banget karena visionnya ini nggak kelihatan sama sekali nih. Ya. Dan juga untuk defense-nya sebenarnya. Wah, Tyrant Revive, Tyrant Rex-nya. Connect kembali. Dan udah ada satu lagi kelar tadi diaktifkan dan Ben menjadi korban burst tertinggal sendiri akan kabur kali ini bisa selamat di atas tapi burst masih berhasil kabur di atas tersebut. Bahkan udah ada gangguan yang begitu saja langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx dan begitu baik burst-nya selamat. Wow. Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi mereka tahu bahwa boots-nya sedang terkena Bloodhound-nya. Langsung di cover habis-habisan juga. Dan Onyx sekali lagi tadi kita bahasnya dari RRQ adalah mereka gak punya high ground defense. Dan ternyata Onyx-nya ngemaksimalin hal tersebut, nabrak aja. Mereka punya Kufra, Tyrant Defense, Tyrant Setup. Untuk menarik siapapun selain Kufra, itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk RRQ. Karena Kufranya selalu standby untuk menabrak dengan Tyrant Defense. Bloodhound ditabrak, hilang. Dan even pun dari core-nya yang ketarik, itu ada Cult Altar yang selalu tepat waktu nih kayak gini. Iya. Itu bagus banget loh Cult Altar. Wah itu udah nge-follow up juga bermain di dalam satu base turretnya walaupun emang udah gak ada minion dan flicker. Wah. Mundur. Dan tuh boots-nya kena Bloodhound-nya di cancel pakai Tyrant Revenge. Ya. Itu kan udah sering kita lihat ya. Iya. Keyboy. Keyboy. Gimana ya sekarang? Berarti kalau pakai Franco nih ya, gak boleh lawan Kufranya Keyboy. Karena mengganggu banget dari tadi. Mengganggu, sangat-sangat mengganggu karena emang gak bisa. Gak ada Bloodhound yang benar-benar sampai selesai dari tadi. Yes. Paling 2 kali gigit udah. Kepotong ya Langsung durasinya ya. ketepotong lagi. Tapi sekarang Lordnya tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Arki karena sangat-sangat berisiko sekali. Mereka ketinggalan dari sisi Nerva begitu banyak. Ya, dan follow up damage nantinya akan diandalkan dari Versik dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind, ini cukup sulit untuk bisa delivering damage. Apalagi di depannya, ini sudah ada dari Keyboy, bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi, follow up dan cover up dari Cult Altarnya Drian selalu tepat waktu. Iya. Dan itu yang membuat dari Onyx menjadi satu tim yang menakutkan. Karena sekali mereka komit, mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Sementara itu sekarang Kairi, ya wes cari informasi dulu. Santai dulu, yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kairi hanya akan hadir untuk menjadi eksekutor ya. Ya, dan ini masih bakal menunggu untuk Keyboy sebenarnya. Kufranya yang harus membuat inisiasi kalau Onyx mau naik ke atas. Ini bahaya, tapi lane push sudah di-manage nih sama teman-teman dari Onyx. Dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane. Dan dari teman-teman Onyx udah siap siaga untuk melakukan adanya dorongan. Dan bahkan base turret di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap, sementara itu sekarang Naomi sudah hadir di daerah tersebut. Naomi, akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan? Karena sekarang Konsila sudah tinggal begitu saja. Deadly Cast dikeluarkan pula. Zaman Force, ada Nimbus Passion, sedikit lagi Epi tersisa. Tapi Banana langsung pasang badan di area tersebut. Dan masih gagal untuk Onyx bisa menabrak ke dalam area defense yang dimiliki oleh RRQ. RRQ, mereka masih bisa bertahan. Apalagi kita tahu ya, Deadly Cast juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat ya. Betul, dengan betul. Ada Nimbus Passion juga tadi. Iya, jadi bisa mudah lah untuk melakukan clearing dan hanya merelakan base turret di arah bawah aja. Tapi aku salvo sama tangan Kairi cepet banget ya. Iya. Tadi. Nah ini susah kalau kita punya Pakito misalnya dengan Daerot gitu loh. Untuk naik ke atas wajib untuk nunggu setapan dari teman-teman yang lain dulu. Yap. Wah Ila itu langsung ketemu aja tuh antara Banana dan juga. Tapi Tyrant Rex-nya connect again. Di mana pertempuran kembali terjadi hal tersebut dan hancurlah sudah. Satu base di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh RRQ. Ada satu orang di bagian belakang. Naomi untuk kali ini RRQ dipaksa untuk berhenti walaupun RRQ ingin berjuang sekali lagi. Dan game pertama milik Onyx. Raja Langit masih terlalu tinggi untuk diturunkan dari tahtanya. Game yang pertama, Onyx berhasil untuk mendapatkan kemenangan atas RRQ. Yap. Counter initiate yang selalu terjadi. Inisiasi yang selalu dilakukan oleh Keyboy di follow up dengan baik dan dieksekusi dengan manis. Membuat snowballing effect dari Onyx tidak terbendung lagi. Yes, dan Keyboy tadi. Yap. Berulang kali Tyrant Revenge, Tyrant Rage ya pemain ini ya, dengan Kufranya dia.
timing, momentum apapun itu ada di Kibo ya. Dan Kibo yang